is calling, but it's hard because Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Bukit Tinggi Vlog. Selamat datang di channel kami Bukit Tinggi Vlog. Pada kesempatan malam hari ini kita bersama tokoh-tokoh muda ya, tokoh-tokoh milenial yang berkebetulan menjadi warga Kota Bandung, sebenarnya berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan ya, Sulawesi Selatan. Baik, bagaimana kiprah tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh milenial di Kota Bandung ini, bagaimana mereka merajut asa untuk mencapai sebuah masa depan yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Tentunya banyak pengalaman-pengalaman selama berada di Kota Bandung ini dalam rangka mengupayakan berbagai sisi-sisi kehidupan yang bisa rasanya untuk merubah tatanan kehidupan masa depan mereka. Nah, pada kesempatan sekarang ini kita berada dengan 4 orang tokoh milenial menjadi sebuah kisah inspiratif bagi seluruh sahabat Bukit Tinggi Vlog dimanapun berada. Oke para sahabat, kita coba dulu berwawancara dengan para tokoh milenial muda kita ini untuk menggali bagaimana pahit dan getirnya sebuah perjuangan dari Makassar yang kota yang cukup jauh menuju ke kota kembang Bandung ini dalam rangka untuk merajut asa menuju arah masa depan yang lebih baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam mungkin kepada adik-adik semua. Kita dari channel YouTube Bukit Tinggi Vlog ingin untuk menggali lebih dalam lagi bagaimana kenekatan untuk pergi merantau ke Kota Bandung ini. Karena merantau itu membutuhkan sebuah perjuangan. Belum tahu lagi yang namanya kita merantau akan mencapai sebuah hasil yang cukup maksimal dalam artian kesuksesan. Banyak onak dan durinya mungkin rintangan-rintangan yang kita lalui. Nah, kita ingin tahu, mudah-mudahan ini dapat menjadi inspiratif bagi para generasi muda lainnya yang tidak hanya sekedar berpangku tangan, tetapi memang harus menggambarkan sebuah semangat untuk menggapai sebuah asa yang lebih baik. Nah, untuk sekarang yang pertama siapa ya yang bisa menyampaikan kepada saya namanya apa sih? Mus. Nah, ya siapa nanti tolong diperkenalkan dari kampungnya segala macamnya dan bagaimana tolong ceritakan sekelumit perjuangan untuk sampai ke Kota Bandung ini. Silakan. Halo sahabat Bukit Tinggi Vlog, nama lengkap saya Indra Wayongkasa. Karena berhubung saya seorang gamers yang diundang ke sini untuk menceritakan kisah inspiratif dari Makassar sehingga bisa tinggal di Kota Bandung ini, biasa saya dipanggil nama akrabnya itu Mors. Saya di sini karena berhubung sudah 1 tahun. Saya berangkat awal dari Makassar itu dari bulan Juli, tepatnya tanggal 24. Ya, alhamdulillah sudah 1 tahun di sini. Saya seorang gamers yang kerjanya itu streamer di platform Facebook. Seorang streamer di platform Facebook, bisa langsung dicek aja nama fanspage-nya Anjay Mabar. Nanti ditaruhlah di deskripsi ya untuk Bukit Tinggi Vlog ini. Saya di sini bersama teman-teman berempat, yang dimana teman saya ada Kitem KS di sebelah kanan saya, dan seorang LA Gaming di sebelah kiri saya, yang dimana berdua ini turun di platform YouTube. Seorang gamers juga sama dengan seperti saya, yang kerjanya cuma mencari duit, bukan mencari apapun atau mau eksis doang. Enggak, kita di sini ya kayak gimana, ini hobi kita mau menghasilkan duit gitu loh, maksud aku kayak gitu. Jadi bagaimana sejarahnya, apa yang melatar belakangi makanya ada semacam keinginan untuk sampai ke Kota Bandung ini. Itu memiliki sebuah sejarah, sebuah alasan yang bagaimana ya? Kok kita tahu-tahu ada keinginan untuk merantau ke Kota Bandung, ke Kota Bandung ini. Dan sebelumnya itu, bagaimana juga perjuangan di Makassar sendiri? Kalau perjuangan di Makassar sendiri dalam artian yang bagus, saya rasa tidak perlu merantau ke Bandung. Bagaimana polanya di sana?
maka sampai ada keinginan untuk merantau ke Bandung ini? Awalnya emang aku kenalan sama si bos ini udah lama. Udah lama. Aku awal kenalannya itu lewat game Free Fire. Aku main sama terus. Nah, yang melatar belakangi aku terbang ke sini karena aku tahu seorang bosku ini yang sekarang jadi bosku. Aku tahu dia seorang pengusaha distro juga, karena berhubung pada saat aku di Makassar aku seorang bos juga, cuman bos kecil doang yang usahanya itu jualan baju juga di pinggir jalan. Cuman di pinggir jalan, tepatnya depan ruko, di pelataran ruko doang, bukan dalam rukonya. Nah, aku bertujuan ke sini awalnya itu cuman pengen belajar, mengasah ilmu lah istilahnya, biar jadi pengusaha besar lagi. Aku mau bercita-cita. Aku terinspirasi dari bosku yang sekarang ini biar aku bisa buka toko juga. Nah, pada saat aku terbang ke Bandung, kita punya planning yang berbeda. Karena berhubung pada saat 2019 itu yang awal aku terbang ke sini, kita dapat isu bahwasanya jadi streamer game itu menghasilkan cukup menjanjikan. Makanya kita punya planning yang berbeda. Kita buat manajemen yang dimana manajemennya dibawa si bosku ini. Isinya itu streamer Facebook, streamer YouTube, atau maupun platform lainnya yang menjanjikan juga. Nah, dari situlah asal mula saya untuk terjun di dunia platform Facebook, ya jadi streamer maksud aku kayak itu. Oh, iya. Jadi itu sendirian? Waktu berangkat ke Bandung itu masih sendirian atau sudah pakai teman? Masih sendiri. Sendiri. Ya. Sendiri. Jadi teman-teman yang lain sampai ke sini belakangan nyusulnya. Ya. Berikut ya kita dengar juga penuturan sebuah kisah juga dari salah seorang gamer juga yang merupakan teman-teman ya dari MOS juga, dari sama-sama dari Makassar. Namanya apa? Nama asli Muhammad Ilhamsyah. Muhammad Ilhamsyah. Ilhamsyah. Ya. Ini memang satu kampung semuanya atau gimana? Saya sama Chan dan Kit tetangga. Oh, tetangga ya. Iya. Tetangga. Dari mengapa bisa sampai di Bandung? Awalnya kan dulu waktu di Jakarta ada yang dibilang e-sport kan? Iya. Dibilang e-sport, terus kontraknya selesai di sana, dibalikin ke Makassar. Nggak lama di Makassar itu si Mors ngajakin, bilang mau ke Bandung kah, ikut saya. Tapi udah berapa bulan itu Mors? 4 bulan. Udah 4 bulan. 4 bulan si Mors di Bandung, dia ngajakin aku, bilang daripada kau di Makassar cuma main game, di sini juga bisa main game, tapi ada ininya, ada dalam bentuk itu, ya, dalam bentuk ada pendapatan. Jadi saya tanya orang tua, dia bilang disetujui. Jadi kesini. Apa yang menjadi kendala selama ini? Kalau jadi kendalanya apa ya? Cuman itu sih, kalau turnamen kadang nggak juara, berantem sama 4 orang ini, 3 orang. Kadang kalau nggak juara juga nggak makan, tahan, pokoknya harus juara. Harus juara. Iya. Baru Dari bisa beli makan. Selama di Bandung udah berapa kali mengikuti turnamen? Udah puluhan lah. Udah puluhan. Iya. Itu dari segi persentase keberhasilan? Banyak gagal, tapi kita coba lagi. Ya. Gagal, coba lagi. Pokoknya enggak putus asa. Berarti dari kita kan ikut turnamen di daerah-daerah lain tuh namanya. Iya. Misalnya di Jakarta atau di Bekasi. Iya. Untuk biaya ke sana? Turnamen online kemarin. Oh, turnamen online. Iya, turnamen online. Gitu. Iya.
Alung Samudra ya, Alung Samudra. Mungkin pertanyaan yang sama juga nih sama rekan-rekan semua. Kenapa ingin ke Bandung? Kalau saya awal mulanya itu pertama-tama bulan Agustus tahun kemarin saya udah di Jakarta, terbang ke Jakarta. Awalnya ke Jakarta dulu, belum ke Bandung. Iya, iya. Di Jakarta saya di salah satu manajemen e-sport gitu, yang naungi gamer ya, khususnya game Free Fire gitu. Iya, iya. Jadi saya dipanggil ke sana, mendapatkan kontrak, digaji sekian, dan sampai bulan kemarin udah selesai. Dan saya kesini akhirnya karena ada teman juga ngajakin, gak apa-apa kesini, karena daripada pulang ke Makassar mending ke Bandung kita ini lagi main, carilah merantau lah, cari ini daripada di Makassar juga ya nganggur, belum kerja juga, mending ya usaha lagi kita cari ini di game Free Fire ini gitu. Udah berapa lama Arung di ini? Kalau di Bandung saya sudah berapa ya? 2 bulan, masuk 2 bulan Masuk ya. 2 bulan nih. Kira-kira dari situasi yang waktu di Jakarta dengan yang di Bandung ini gimana? Ya situasinya Beda-beda persis ya? ya beda. Iya. Soalnya kan kalau di Jakarta makannya teratur Ya, gitu, pakai soalnya manajemen makannya teratur tiap hari 3 kali gitu. Kalau di sini kan ya kalau menang turnamen, paling kalau kita menang turnamen harus menang lah. Kalau nggak menang nggak makan, kita ya prinsipnya. Tapi kan nggak ada yang nggak makan kan? Nggak ada, iya. Nggak ada, kayak ditabung juga tapi, kan. Tapi yang namanya mungkin prinsip kali ya. Iya. Kalau nggak menang kita nggak makan. Nggak Itu makan. prinsip kita kan. Iya. Walaupun kita memang makan semua Iya, gitu kan. tetap makan. Iya, Ada iya. juga kan kalau kita kan turnamen itu kalau misalnya semua udah pada nge-streaming gitu kan, streaming dulu kewajibannya. Jadi harus streaming dulu, kalau udah selesai streaming baru ikut turnamen gitu, cari uang makan tambahan-tambahan lah gitu. Iya. Jadi selain dari ini, selain dari usaha yang sekarang, masih ada nggak misalnya melalui Telegram apa segala macam, ada nggak ini? Oh, kalau Instagram, iya Instagram ada, cuman kan belum terlalu gede ya. Saya punya Instagram, Ya, nama apa Instagramnya kitmks_, gitu. Iya. Jadi berarti udah menghasilkan juga kalau di Instagram ya? Instagram ya ada, cuman nggak seberapa sih paling. Berapa? Ada kan Biar untuk sekedar untuk makan dan iya, untuk pemilih mobil ya? enggak, belum. Baik, sekedar untuk beli jajan Oh, ya. jajan. Beli Oh, ini. iya. Iya. Oke. Chandra ya namanya ya? Iya. Kalau Chandra, kita juga ingin tahu nih, bukan bagaimana harus ke Bandungnya, tetapi bagaimana kehidupannya waktu di Makassar dulu. Waktu saya di Makassar saya nganggur Iya. Cukup lama, dan saya ada panggilan dari om saya untuk berangkat ke Bekasi menjalankan kursus bahasa Jepang untuk mengikuti program magang ke Jepang. Ini pintar bahasa Jepang. Sedikit. Pantasan ya, performanya kayak orang Jepang ya? Enggak. Ya, terus? Selama saya di Bekasi, saya mengikuti kursus bahasa Jepang. Dari awal saya di Bekasi, 3 tahun yang lalu saya sampai di Bekasi itu tanggal 17 bulan Maret. Selama saya di Bekasi, saya mengikuti kursus sambil menunggu panggilan untuk berangkat ke Jepang. Saya menunggu, akhirnya tidak ada panggilan. Saya pergi ke Bandung karena di Bandung saya punya rekan 2 orang yang bernama La Gaming dan Morse. Sama di Bandung saya bersama ya mengadu nasib lah di Bandung bersama. Para sahabat Bukit Tinggi Vlog, tadi sudah kita dengar ya paparan-paparan perjuangan mereka ya, baik selama di Makassar di kampung halaman sendiri, udah juga sempat singgah mampir di Jakarta, dan malahan bisa lagi ke Bandung pada saat sekarang ini.
Nah, dari kondisi yang demikian, kita juga ingin tahu nih, ini kan dalam bentuk tim. Pernah nggak merasakan kecewa dengan tim ini? Mungkin ada udah beberapa turnamen kita ikuti, kita nggak jebol. Mungkin karena target-target dari yang dikasih melalui Facebook yang begitu ini ya, yang begitu tinggi, rasanya ada rasa patah hati untuk itu. Pernah nggak merasakan itu? Silakan Mas. Ini ya, karena berhubung kita baru terbentuk, ini tim belum lama terbentuknya. Ini tim karena berhubung sedikit juga pecahan dari e-sport yang baru-baru saja ini menginjak Kota Bandung, yang baru mengadu nasib di Kota Bandung 2 bulan belakangan ini. Nah, asal mula tim ini terbentuk karena adanya seorang kid, yang awalnya kita cuma bertiga dan dilengkapi dengan seorang kid, kita terbentuk 4 orang. Nah, tim ini baru terbentuk 2 bulan. Di game Free Fire itu sekarang zamannya 12 slot, turnamen 12 slot, yang dimana format 12 slot itu cuma 12 tim doang. Jadi langsung final istilahnya, yang dimana registrasinya sekian, full price-nya sekian. Nah, itu kita jadikan ajang recehan yang dimana kita mengikuti berempat dalam satu tim. Ya kalaupun menang kita makan enak, ya kalaupun kalah ya udah kalah gitu, nggak ada kekecewaan. Karena kenapa? Ini turnamen recehan doang, nggak ada kekecewaan dalam bentuk kau yang salah, tolong direvisi lagi kayak gini, nggak ada. Maksud aku ya kita cuman ajang recehan doang, cari recehan biar bisa hidup gitu loh. Pemasukan pinggiran doang, yang dimana ya pemasukan utama kita tetap dari streaming, kefokusan kita tetap dari streaming, dari Facebook atau maupun dari YouTube, kayak gitu. Nah, maksudnya tadi itu kira-kira faktor kekecewaan kita kan melalui streaming. Streaming itu ada target-target yang harus ditayang segala macam. Dari kondisi yang ada, mungkin dari kondisi dari fisik, dari semangat, pernah nggak mengalami penurunan semangat kita untuk itu? Mungkin ada beberapa faktor mungkin selaku penyebabnya. Nah itu. Rasanya kita mah kecewa kok, aduh, yang mending nggak usah jalan lagi. Gimana? Ada nggak semacam patah hati dalam proses yang dari awal kita ikuti selama berada di Bandung ini? Kalau masalah merasakan mental down atau patah hati seperti itu, saya pernah merasakan tepatnya pada sekitaran bulan 2 awal tahun ini. Saya merasakan yang dimana pada saat mental saya lagi down, saya berhenti streaming selama 1 bulan. Saya berhenti streaming selama 1 bulan karena kenapa? Facebook pernah mengeluarkan pernyataan yang dimana dia udah nggak menerima yang namanya partner ataupun ikatan kontrak sesama streamer. Nah, pada saat saya berhenti streaming, saya mengecek atau mengolah fanspage yang ada di Facebook, yang para streamer juga, yang seperjuanganku lah istilahnya. Dia tembus partner yang dimana sebelumnya level up gitu. Nah, pada saat saya lihat itu, saya mulai streaming lagi pada awal bulan 4. Ya alhasil alhamdulillah sekarang udah mendapatkan apa yang saya ingin raih gitu. Ya. Jadi kekecewaannya ya pada saat itu doang, yang pihak Facebooknya mengeluarkan pernyataan bahwasanya dia udah nggak menerima partner, tapi alhasil ya apa yang bisa diraih ya didapat, alhamdulillah. Oke, Mas ya, sekarang kan di mana-mana permainan gadget ini kan memang luar biasa. Malahan itu sebuah kebutuhan pokok kayaknya. Apalagi bagi anak-anak sekolah, baik dari semenjak dari PAUD, balita sampai SD, SMP, SMA, dan dunia perkuliahan, dan termasuk yang tua-tua sama sekali. Nah, kira-kira khusus untuk para milenial juga, pada adik-adik kita yang masih di jenjang pendidikan, ada nggak semacam tips-tips yang bisa kita berikan dalam bentuk nasihat kepada adik-adik kita?
Kalau adik-adik semua mungkin bermain game menghasilkan duit, tapi bagi mereka cuma menghabiskan waktu, yang sementara pelajarannya bisa ketinggalan. Berikan tip-tip ataupun nasihat-nasihat sedikit buat adik-adik kita. Kalau menurut aku sih, kalau dia bermainnya di waktu kosong, nggak ada kegiatan, nggak ada salahnya sih menurut aku. Toh zaman sekarang bocah berumur 7 tahun aja sudah dikontrak dalam ikatan e-sport. Kenapa tidak? Maksud aku ya, kalau waktunya kosong, nggak ada kegiatan misalnya sekolah, di luar kegiatan pekerjaan rumah atau segala macam, ya silakan bermain game. Toh sekarang ada peluang yang bisa menghasilkan duit. Enggak, maksud aku kayak gini, umur nggak menjanjikan buat kita merusak game ini, tapi ya gimana cara kalian aja untuk mengatur waktu kalian biar nggak merugikan diri kita sendiri gitu. Maksud aku kayak gitu ya. Kalau waktunya sekolah ya silakan dulu sekolah, jangan waktunya sekolah nggak ada guru kalian bermain game, itu salah. Jadi kalau waktunya sekolah ya silakan sekolah dulu, porsikan diri masing-masing, yang dimana sebagai orang tua juga ya, kalau misalnya anaknya dilarang bermain game ya silakan dilarang pelan-pelan, jangan dilarang keras-keras. Toh kita juga terinspirasi, yang awalnya aku ini terjun ke game sampai dilarang orang tua, tapi aku tetap melakukan karena aku terinspirasi dari seorang yang dimana BTR kita kenal lah, semua kenal BTR Ryzen, BTR Kembar 2 dan BTR Microboy menghasilkan sampai miliaran. Padahal dia seorang bocah. Ya, kita semua kenapa kalau bisa seperti dia, kenapa tidak? Maksud aku kayak gitu. Oke, para sahabat ya, nanti kita tanya dulu kepada Mos ya. Kira-kira Mos kan datang dari Makassar, sama teman-teman ada yang dari Jakarta, tapi semuanya kan dari Makassar ya. Ke sini tentu ada yang memfasilitasi, kita di sini. Mungkin karena fasilitas yang diberikan dan nyangkut connect ya antara jiwa kita dengan yang memfasilitasi, maka bisa bertahan lebih kurang sudah hampir 1 tahun ya di kota Bandung ini. Tolong diceritain sedikit bagaimana tempat berlindung kita di kota Bandung ini. Kenapa bisa? Tadi kalau udah diceritain, kita sudah lama kenal dengan dia, dan juga lama sih kenal di Makassar, beda ya dengan kenal di Bandung. Orang kadang-kadang kalau jarak jauh dekatnya bukan main, tapi kalau udah saling dekat, waduh, kelihatan semuanya. Nah, kalau yang mau rasakan sama teman-teman gimana? Ya, alhamdulillah sampai saat ini saya tidak merasakan kekecewaan terhadap bos saya. Karena kenapa? Dari awal saya berangkat cuman membawa baju, cuman membawa pakaian dari sudut rambut sudut kepala sampai sudut kaki. Sampai di Bandung saya mendapatkan fasilitas yang dimana ya mewah, enggak pas-pasan ya, intinya mewah. Karena kenapa? Saya langsung ditampung sampai di Bandung, ada tempat tinggal, ada segala macam. Maksud aku ya fasilitasnya udah oke lah. Ya alhamdulillah saya mendapatkan bos seperti itu. Sampai saat ini saya tidak mendapatkan kendala bahwasanya mengecewakan ataupun ya aku merasa pulanglah, udahlah, nggak ada kekecewaan seperti itu. Ada nggak semacam tagihan dari bos dari pendapatan yang kita dapat? Kalau masalah tagihan aku udah bicarakan dari awal. Karena kenapa? Pembicaraan awal itu nggak bisa diubah lagi. Prinsip manajemen itu harus pembicaraan awal yang lebih utama. Karena berhubung dari awal aku melangkah sama bos ini udah dibicarakan matang-matang, ya alhamdulillah sampai sekarang nggak ada perdebatan soal penghasilan ataupun kekecewaan terhadap penghasilan seperti itu. Terus kira-kira yang menjadi sebuah pengharapan mungkin dari kawan-kawan semua, baik dari Chandra, dari Arom maupun dari Ila, dari Mo sendiri, apa yang menjadi harapan ke depannya?
baik terhadap kesatuan komunitas kita, mungkin kesatuan tim kita, maupun juga menjadi harapan bagi yang selama ini sudah menaungi kita di Kota Bandung ini. Kalau harapan saya pribadi ya. Kalau harapan saya pribadi yang nomor satu itu usaha bos saya tetap lancar. Bukan tetap lancar, gimana ke depannya lagi lebih lancar lagi, dan mudah-mudahan rezekinya makin berlimpah lagi. Itu yang lebih utama dari saya. Dan yang kedua, manajemen yang saya bentuk ini dari awal dengan bos saya, nggak ada kendala, insya Allah tetap lancar, tetap berpenghasilan. Dan yang mana platform Facebook, kalaupun nanti ada matinya tetap ada jalan lagi untuk kedepannya tetap berpenghasilan lebih lagi, kayak gitu harapan saya. Dan intinya ya sehat selalu lah untuk semuanya, terutama untuk bos saya yang sudah memfasilitasi semuanya manajemen ini. Ya semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sih, biar lebih lancar lagi. Ya mau gimana pun kalau usaha kita lancar, ya semua di tangan Tuhan. Nggak ada yang bisa pungkiri kalau Allah bilang tidak, ya tidak. Kalau Allah bilang iya. Jadi ya gimana pun besarnya usaha, tetap ingat Allah lah. Itu aja intinya dari aku. Yang terakhir mungkin ada semacam titip salam mungkin sama keluarga yang di Makassar, apa segala macam, sama teman-teman dari Makassar. Melalui Bukit Tinggi Vlog kita ini juga bisa disampaikan. Ya kalau aku pribadi sih, kalau sebagai anak perantau ya jelas kita sangat rindu yang namanya sentuhan dari keluarga. Kita butuhkan keluarga, ya mau gimana pun itu. Kalau belum ada tabungan yang lebih, ya tetap berusaha aja di kota perantauan. Kalaupun nanti mendadak kita harus pulang, ya pulang. Tapi yang namanya jiwa perantau, kita pasti tetap kembali pada jalannya. Ya, yang mana jalannya adalah streamer di sini, ya tetap kita jalani sampai yang namanya sukses itu keluar dari mulut orang tua kita sendiri. Ya, itu aja sih menurut aku. Ya salamnya buat keluarga aja. Keluarga yang di Makassar semuanya, rekan-rekan yang di Makassar, ya sabar-sabar aja dulu. Nanti ada saatnya kita pulang kok. Itu aja. Oke, sahabat Bukit Tinggi Vlog, demikian tadi ya penuturan daripada rekan-rekan kita, para pemuda dari Makassar, yang mudah-mudahan dari seluruh yang disampaikan tadi itu bisa menjadi sebuah motivasi, bisa menjadi sebuah inspirasi mungkin bagi kaum muda lainnya. Kenapa? Karena mereka bermain tetapi menghasilkan. Itu yang pertama. Yang kedua, niat daripada pemuda kita ini tadi, mereka sudah bilang berupaya akan menjadi sukses. Sukses tentunya untuk mendapatkan sebuah kebanggaan dari orang tua. Ya tadi ya Mas ya, untuk mendapatkan kebanggaan dari orang tua. Memang benar para sahabat, kebanggaan itu mahal. Kebanggaan itu tidak bisa dibeli. Saking mahalnya tidak bisa dibeli. Apabila kebanggaan itu bisa dibeli, berapapun duitnya akan kita beli. Tetapi sebuah kebanggaan tidak bisa kita beli. Karena dia lahir dari sebuah kinerja, sebuah kesuksesan, sebuah ketekunan, sebuah keuletan. Nah, dari sana akan lahir sebuah prestasi. Dan prestasi itulah yang akan menjadi sebuah kebanggaan. Bangga menjadi seorang anak, bangga dari orang tua mendapatkan sebuah anak yang berprestasi. Berprestasi tidak hanya di dunia pendidikan semata, tidak hanya di bangku perkuliahan, tidak juga di bangku sekolah, tetapi juga berprestasi seperti daripada mereka juga berprestasi, tetapi dengan versi yang mungkin berbeda, memanfaatkan arus kemajuan teknologi yang pesat pada saat sekarang ini. Nah, bagi para sahabat, kita pasti tidak mau ketinggalan bagaimana kemajuan teknologi yang harus kita iringi. Bukan teknologi yang mengiringi kita, tapi kita yang harus mengejar kemajuan teknologi. Dan mereka memanfaatkan semuanya. Mereka memiliki akun di YouTube. YouTube-nya apa? Kid MKS. Dan juga ada YouTube juga LA Gaming. Juga memiliki Facebook ya, Anjay Mabar.
Dan mereka juga semuanya alhamdulillah turut menghasilkan dari apa yang mereka lakukan. Nah, bagi para sahabat, bagi para adik-adik, dan bagi para anak-anak muda yang tentunya berkeinginan maju seperti mereka, berusahalah untuk menjadi anak muda dan pemuda yang produktif, bukan pemuda yang tidak bisa berkarya ya untuk masa-masa yang akan datangnya. Cuma itu dulu pertemuan kita pada kesempatan pada malam hari ini. Dari Kota Bandung, Bukit Tinggi Vlog hadir buat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.